orang tua harus denger podcast ini. Baru kejang, belum sampai 24 jam, udah kejang lagi. Yang berbahaya apabila dia berulang, apalagi di antara kejang yang muncul itu tidak ada perbaikan kesadaran. Ada anak kecil yang lagi kejang, lalu orang tuanya langsung sigap bawa sendok dimasukin ke mulut, itu biar apa ya dok ya? Dok, anak saya ini nanti kalau gede jadi epilepsi nggak ya? Kejangnya ini akan muncul lagi saat dewasa dok. Interpod. Halo Sobat Interpod, kembali lagi dengan saya Dias yang akan menemani kamu di program Interpod kali ini. Topik kali ini kita akan membahas tentang sakit pada anak, yaitu demam sampai kejang. Nah, sebenarnya apa sih itu yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita langsung aja ngobrol dengan dokter spesialis anak Klinik Utama Intermedica. Halo dokter, kita jumpa lagi nih dok. Halo. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Ini habis selesai praktek dok. Sedang praktek juga. Oke. Semoga lancar. Amin. Sehat semua pasiennya hari ini ya. Amin. Dok, sebenarnya demam pada anak itu apa ya dok ya? Demam itu sebenarnya ketika suhu anak naik hingga melebihi suhu 37,5 hingga 38 derajat Celcius ke atas, yang bisa diukur dari suhu rektal ya. Tapi memang kalau pada praktiknya lebih mudah dilakukan pengukuran suhu menggunakan termometer di telinga atau ketiak. Oh iya. Nah ini juga sering dibikin jadi penasaran ya dok ya. Kenapa demam yang awalnya biasa aja tiba-tiba jadi kejang tuh dok? Bikin orang tua pada panik tuh dok. Kenapa ya dok? Betul, jadi salah satu komplikasi yang paling mengkhawatirkan orang tua adalah ketika demam itu berlanjut hingga tinggi dan juga mengakibatkan kejang. Tapi sebetulnya tidak semua anak berisiko tinggi untuk mengalami kejang ketika mereka sedang demam. Kejang demam ini terutama lebih berisiko pada anak yang berusia di antara 6 bulan hingga 5 tahun. Dan juga bila ada keturunan keluarga, ayah ibu atau saudara sekandung yang pernah mengalami kejang demam di saat umur mereka masih kecil, dan juga apabila demamnya tinggi. Kalau untuk usia dan kondisi tertentu, anak seperti apa sih yang sering mengalami kejang saat demam dok? Nah, biasanya anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun itu memiliki perkembangan otak yang masih belum matang ya, sehingga dapat berisiko terjadi kejang apabila demamnya tinggi. Tapi juga berbeda-beda pada tiap anak. Pada anak yang pernah kejang demam sebelumnya memang sangat berisiko untuk berulang kembali. Misalnya bila anak itu demamnya tidak terlalu tinggi tapi kejang, atau baru demam belum lama sudah langsung jadi kejang, atau juga bisa anak itu mengalami infeksi seperti batuk pilek atau misalnya diare ya. Nah, hal-hal itu bisa mengakibatkan kejang demam, dan juga kejang demamnya masih dapat berulang kembali hingga usia otak itu matur atau sekitar di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun pada anak terjadi kejang, nah memang kita harus mencurigai bahwa kejang ini tidak terjadi hanya karena proses otak yang belum matur itu tadi, tapi juga karena bisa jadi ada infeksi sistem saraf pusat, ada juga penyakit kelainan bawaan, atau penyakit-penyakit syaraf yang lain, sehingga memang lebih berbahaya. Nah, sedangkan kejang demam yang memang kejangnya disebabkan karena otak yang belum matang tadi, itu sebetulnya sangat-sangat aman, tidak berbahaya, dan orang tua juga tidak perlu khawatir apabila anaknya mengalami kejang demam, karena kebanyakan kejang demam ini tidak mengakibatkan komplikasi yang berlanjut hingga dewasa. Jadi pada saat anak tumbuh besar itu tidak ada komplikasi seperti gangguan syaraf, kecerdasan, atau juga perilaku. Jadi sepenuhnya aman. Nah, jika umur sudah besar di atas 5 tahun tapi masih terjadi kejang, nah itu memang kita lebih berhati-hati. Artinya seharusnya di usia otak yang sudah matur ini tidak
lagi terjadi kejang akibat suhu demam yang tinggi. Sehingga harus dicari dengan lebih seksama apa penyebabnya dan juga ditentukan apakah pengobatan yang paling sesuai. Selama dokter ini ada nggak sih pasien dokter yang mengalami hal seperti tersebut dok? Lagi demam tiba-tiba kejang gitu dok? Banyak sekali ya Banyak, sebetulnya ya. Jadi kejang demam itu secara umum terjadi pada 2-4% populasi anak. Jadi cukup sering ya. Nah, tapi memang pasti orang tua khawatir dan panik ya. Jadi memang untuk menyikapinya nomor 1 orang tua harus dengar podcast ini. Supaya ketika terjadi pada anak itu sudah tidak khawatir lagi. Nah, memang jika kejang ini terjadi pada anak yang lebih kecil, misalnya 1-6 bulan ya, nah itu memang harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan, dirawat, dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya. Tapi misalnya kejangnya sudah pernah terjadi, biasanya para orang tua itu akan diberikan langkah-langkah pengobatan atau tata laksana awal di rumah. Jadi pertama, anak harus dibaringkan di tempat yang datar dan keras, misalnya di meja, di lantai ya. Kemudian dibuat posisi miring. Jadi bila anak waktu kejang itu sedang minum atau sedang makan, itu tidak akan terjadi tersedak atau misalnya muntah ya. Dengan posisi miring itu tadi, saluran napas tidak akan tertutup. Kemudian juga kita lihat baju, kain, atau selimut yang ada di badan anak. Jika posisinya itu membelit, itu kita longgarkan supaya tidak menutupi saluran napas juga, ya tidak terbelit, tidak tercekik ya. Kemudian kita juga misalnya sudah ada obat untuk mengatasi kejang, langsung dimasukkan lewat pantat, lewat anus ya secepatnya bila masih ada kejang. Tapi kalau kejangnya sudah berhenti, sudah tidak perlu diberikan lagi. Terus pastinya juga persiapan dengan obat demam ya. Jadi obat demam yang pasti ada itu adalah paracetamol dan juga alternatif kedua itu ibuprofen. Nah, itu pemberiannya disesuaikan dengan berat badan anak saat itu dan juga dapat diulang tiap 4 jam bila anak masih demam di atas 37,5 atau di atas 38 derajat. Nah, setelah itu juga orang tua perlu mencatat berapa lama durasinya. Jadi durasi itu sangat penting karena sebetulnya kejang yang berlangsung kurang dari 5 menit itu tuh termasuk dalam durasi kejang yang singkat dan sebetulnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit apabila kondisi anak aman. Artinya anak sadar ya, bisa diajak komunikasi, bisa tidak ada defisit neurologis atau tidak ada gangguan gerak ya, bisa berbicara dengan lancar. Anak juga tidak ada tanda-tanda sesak, napas, kebiruan atau juga lemas, bisa makan, bisa minum dengan baik, itu sebetulnya bisa diobservasi saja di rumah. Tapi bila kejangnya lama ya, lebih dari 5 menit atau berulang, misalnya baru kejang belum sampai 24 jam udah kejang lagi, nah ini memang harus langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau lagi demam kayak gitu kejangnya bisa 1-2 kali dok? Betul, jadi kejang itu memang yang berbahaya apabila dia berulang, apalagi di antara kejang yang muncul itu tidak ada perbaikan kesadaran, artinya anaknya tetap tertidur atau pingsan. Dan juga bila dia berulang ya lebih dari sekali dalam 24 jam, nah itu memang kondisi-kondisi yang kita perlu waspadai, langsung dibawa ke IGD atau dokter supaya ditentukan apa perlu rawat inap, pemeriksaan lab, dan obat-obat tambahan. Oke. Oh iya dok, saya pernah ngeliat video di sosial media dok ya. Ada anak kecil yang lagi kejang, lalu orang tuanya langsung sigap bawa sendok dimasukin ke mulut, itu biar apa ya dok ya? Betul, ya itu sebetulnya hal yang saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi ya, dimana saat anak kejang sebaiknya tidak memasukkan benda apapun ke mulut anak. Apakah itu kain, kadang-kadang ada yang memasukkan kain, gulungan kain atau sendok atau bahkan tangan ibunya ya. Nah, sebetulnya maksudnya adalah supaya anak itu tidak tersedak, supaya bisa bernafas ya. Tapi ternyata justru benda-benda itu bisa menambah
sumbatan di saluran napas. Jadi sebaiknya tidak dimasukkan apapun ke dalam mulut anak, dan saat kejang itu sebaiknya posisi anak cukup dimiringkan saja, dibersihkan bila ada sisa makanan, muntah atau benda yang masih terhalang di mulut anak. Nah, selanjutnya tinggal dipantau aja kejangnya berapa lama. Kalau kejang itu bisa menggigit lidahnya sendiri nggak sih dok kalau anak itu? Nah, memang biasanya itu kejang itu tidak dapat diprediksi ya. Ada yang jenisnya kelojotan, ada yang jenisnya seperti kaku ya, ada juga yang melibatkan seluruh tubuh, dan ada juga yang hanya melibatkan salah satu anggota gerak, misalnya tangan kanan saja, tangan kiri saja gitu. Memang pada saat itu bisa jadi tergigit ya, karena kan gerakannya bisa beraneka ragam. Nah, tapi memang tidak separah komplikasi akibat apabila saluran napasnya tetap tutup. Jadi tetap kita mengutamakan supaya napas itu lancar. Untuk lidah memang kita tidak bisa prediksi ya, cuman pengalaman saya sih sebetulnya sangat jarang terjadi. Oh iya. Gitu. Jadi kejang itu ada beberapa macam ya dok ya. Jadi lebih baik dibawa langsung ke dokter aja. Kalau misalkan kejangnya dalam durasi lama ya, dan membahayakan anaknya gitu sendiri ya dok ya. Baik dok. Nah, untuk antisipasi nih dok, agar anak sakit demam tidak terjadi kejang, kapan harus dibawa ke dokter dok? Nah, pertama memang kita perlu pantau ya kondisi anak kita, apakah sedang ada sakit flu, sakit diare, lagi gak enak badan. Nah, standar obat paracetamol itu bisa dibeli dan disediakan di rumah. Anak perlu diberikan penurun panas bila demam. Terus kalau demamnya masih naik terus, bisa diberikan kompres hangat. Jadi untuk demam itu diberikan kompres hangat supaya suhu tubuhnya cepat menurun. Nah, kemudian bila anak itu tambah lemas atau kurang minum, itu juga bisa memperparah demamnya ya. Jadi jangan lupa supaya cairan kanan. Nah, selanjutnya kita tinggal pantau, kalau memang lebih dari 3 hari masih demam, dibawa ke dokter. Nah, untuk kejang, kalau misalnya terjadi kejang pertama kali, sebelumnya belum pernah kejang sebelumnya, memang harus langsung dibawa ke dokter ya. Tapi kalau misalnya sudah pernah dan sudah ada persiapan, ketika demam diberikan obat demam, ketika kejang langsung diberikan obat kejang. Bila berlangsung lama atau berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin selanjutnya yang terkait adalah masalah vaksin ya, karena banyak ibu yang khawatir, aduh kalau anak saya lagi baik-baik aja nih, lagi sehat-sehat aja, kalau vaksin malah jadi demam, malah jadi kejang. Nah, kita perlu persiapan juga ya buat hal itu ya. Jadi untuk anak yang habis vaksin lalu kejang, itu sebetulnya sangat jarang terjadi. Ya, jadi sebetulnya nggak perlu khawatir ya. Memang sebagian besar efek habis vaksin itu demam ya, demam, nyeri, kemerahan di daerah suntikan. Tapi yang berlanjut hingga kejang itu sangat jarang. Nah, tapi misalnya anaknya sudah pernah kejang demam nih sebetulnya sebelumnya, terus memang dibilang dokter ini bisa berulang ya Bu, bila umurnya masih di bawah 5 tahun. Nah, itu memang betul ya, anak yang sudah pernah kejang demam memang mempunyai sistem syaraf yang masih sensitif dan dapat terpicu lagi untuk kejang apabila ada demam. Ya, salah satunya demam kan vaksin ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir juga untuk anak dengan kondisi khusus seperti ini, pernah kejang demam sebelumnya, kemudian sudah masuk jadwal vaksin, itu tinggal dikonsultasikan ke dokternya dan dapat diberikan obat pencegahan ya, antara lain paracetamol dan diazepam gitu, untuk mencegah sebelum dia demam, sebelum dia kejang, itu dapat diberikan obat. Jadi jangan khawatir juga. Nah, kalau untuk anak yang udah punya riwayat kejang dari kecil nih dok, nah apakah sakit kejangnya ini akan muncul lagi saat dewasa dok? Nah, itu namanya epilepsi ya sebetulnya ya. Nah, jadi epilepsi itu adalah bangkitan kejang yang timbul
tanpa demam, bisa berulang dan bisa berlanjut hingga dewasa. Karena penyebabnya itu bukan karena otak yang belum matang tadi ya, tapi memang ada kelainan di sistem syarafnya. Nah, sebetulnya banyak orang tua yang bertanya, "Dok, anak saya ini nanti kalau gede jadi epilepsi nggak ya?" Nah, jawabannya sebetulnya adalah sama-sama sangat jarang juga gitu. Jadi memang anak yang sudah punya kelainan epilepsi tadi itu bisa muncul pas anak-anak juga gitu. Tapi memang ciri-cirinya biasanya dia kejangnya tanpa disertai demam ya. Tiba-tiba dok ya? Tiba-tiba atau lagi tidur atau lagi main ya. Tapi bisa juga anak yang epilepsi ini kejangnya pas lagi demam karena sebab yang lain gitu. Jadi makanya waktu pertama kali terjadi kejang, memang tugas dokter adalah membedakan ini adalah kejang demam yang tadi yang normal, yang tidak akan berulang hingga dewasa, tidak akan menyebabkan komplikasi, atau apakah ini gejala awal dari epilepsi. Nah, jadinya memang perlu pemantauan ke depannya untuk kejang yang kedua, ketiga, yang selanjutnya itu apakah selalu ada demamnya atau kadang ada demam, kadang enggak. Nah, di sini ketika kita mau membedakan, nah baru masuk di sini pemeriksaan penunjang, ya kan. Pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan lab dan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan lab itu cenderung kita melihat ada tanda infeksi atau adanya kelainan elektrolit natrium, kalium, karena misalnya ada diare yang lama, muntah-muntah lama, itu imbalans elektrolit juga bisa mengakibatkan kejang ya. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa nih, nggak demam, kejang-kejang aja, nah kita pasti akan melanjutkan ke pemeriksaan radiologis seperti CT scan, MRI, dan juga EEG. Nah, dari situ baru bisa terlihat kelainan apa sih yang terjadi pada sistem saraf pusatnya sehingga mengakibatkan kejang. Nah, jika memang biasanya kejangnya sudah berulang beberapa kali, apalagi ada kejang-kejang yang timbul tanpa didahului demam, nah ini memang bisa mengarah ke epilepsi. Biasanya akan dikonfirmasi dengan EEG, dan bila betul maka pasti akan diberikan obat rutin untuk mempertahankan pasien ini bebas kejang selama 2 tahun untuk bisa mulai menurunkan obatnya secara bertahap. Kalau untuk makanan ada pantangan nggak sih dok kalau untuk penderita sakit demam sampai kejang gini dok? Nah, untuk kejang demam alhamdulillah tidak ada pantangan ya. Jadi makan minum bebas apa saja. Vitamin juga nggak ada pantangan, bebas apa saja. Tetap kita utamakan yang bergizi dan seimbang untuk anak. Apalagi untuk anak di bawah 2 tahun ya, yang memang perkembangan otaknya tuh sedang sangat pesat sekali. Jangan lupa kita berikan vitamin, DHA, dan juga stimulasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan otaknya. Wah, ternyata banyak banget yang hal penting tentang demam sampai kejang pada anak. Dok, terima kasih ya dok ya atas informasinya. Semoga obrolan kali ini bisa bikin ayah bunda yang lagi nonton podcast ini jadi lebih tenang dan tahu cara ngapain saat menghadapi kondisi seperti ini ya dok. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan jika anak kita kejang atau demam di rumah. Oke, gimana Sobat Interpot? Udah pada tahu belum nih cara menangani saat anak sakit demam tinggi sampai kejang? Udah paham kan ya? Kalau belum paham boleh nanti ditulis komentar. Saya Dias. Saya Dr. Andin. Sampai jumpa di program Intropod selanjutnya.